Halo, halo, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Sukacita Natal sudah terasa banget ini ya. Wah, luar biasa. Melodinya, melodi Christmas. Hatinya penuh sukacita, senang, dan bahagia tentunya. Kami tim Pastor Andi Simon menyambut sukacita Bapak Ibu yang datang beribadah hari ini. Dan biarlah nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Ini kelompok dari mana ini? Nah, Balikpapan, Sepaku, Sangatta. Wah, ini kota-kota dekat IKN semua ini. Ya, kita tanya dulu ini, Mbak dari Sepaku. Ya. Ini sudah berapa kali datang beribadah ke Geraha YAS ini? Yang kedua. Ya. Mbak siapa namanya? Mary. Mbak Mary. Ya. Dari Sepaku. Ya. Dari Balikpapan kurang lebih 1 jam ya? 2 jam. 2 jam. Ya. Sudah 2 kali datang. Ya. Hal apa yang alami waktu mengikuti ibadah sebelumnya, Mbak Mary ini dengan keluarga atau tetap sendiri pada saat itu? Sama Mama. Mama. Nah, ya. Pasti ada pengalaman kalau sudah yang kedua kali ini. Ya, luar biasa. Mama jadi lebih baik lah. Amin, amin. Luar ini biasa. Ya, dari Sepaku kalau boleh tahu suku mana aslinya ini? Toraja. Wah, berarti bisa bahasa Toraja ini. Bisa. Coba ini sapa dulu nih. Ini di media ini yang menonton banyak sekali dari suku Toraja ini yang mengenal pasti bahasanya. Ayo, sampaikan dulu 1-2 kata-kata untuk menyambut hari Minggu. Jangan lupa beribadah. Ayo. Ya, selama alo minggu loko kita solanasang. Tuhan Yesus berkati. Amin. Selamat beribadah ya, Mbak Mary dan Ibu terkasih tentunya. Selamat pagi. Shalom, shalom. Andi Simon ya? Kami timnya. Kenapa? Ini dari mana ini? Ini dari Hong Kong. Hah? Hong Kong. Dari Hong Kong? Iya. Nah, ini dari Hong Kong berapa orang? 3 orang. Nah, ya, enggak apa-apa, kita sapa-sapa dulu dari Hong Kong ini. Ya. Karena dari Belanda pun datang. Dari Hong Kong pernah, ini mungkin grup ketiga. Ya, dari Los Angeles pernah juga datang. Nah, ini kita perkenalkan dulu grup ini. Bukan grup sih, cuma kita teman-teman. Iya, soalnya ini seragamnya sama ini. Ini Cece yang mau ngajak seragam seragam. Iya. Oke, kita tanya-tanya dulu ya ini. Dari Hong Kong. Nah, siapa dulu ini perwakilannya nih? Ini seragamnya sama keren nih. Ini semua sudah domisili di Hong Kong? Ya, sudah. Berapa tahun? 30 tahun. Oke, ini anti siapa dulu? Ini anti Erna. Anti Erna. Saya Ibu Juliani. Ibu Juliani. Sim Meuli. Oke, anti. Nah, ini mendengarkan pelayanan Pastor Andi Simon ini dari Hong Kong ini lewat media mana sehingga hari ini dari Hong Kong lu ya? Ini YouTube. Dari YouTube. Sudah berapa lama mengikuti dari YouTube? Sudah lama. Dari pertama Pak Andi Simon keluar saya sudah nonton. Berarti kurang lebih 4-5 tahun. 4-5 tahun. Iya. Benar. Dari Hong Kong. Mungkin 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya? Oke, dari Hong Kong menyaksikan tayangan Pastor Andi, baik itu videonya, khotbah-khotbahnya, siaran langsungnya. Nah, ada hal baik apakah yang Tuhan kerjakan sehingga hari ini nekat dari Hong Kong lu jauh ini datang ke Balikpapan. Dari Tuhan Yesus ya. Amin. Melalui tangan Pak PS Andi Simon ya. Yes. Itu yang kita harapkan gitu. Amin. Kita sehat pokoknya deh. Amin. Amin. Yang penting hatinya fokus tetap kepada Tuhan Yesus ya. Ya, Pastor Andi sebagai hamba Tuhan melayani, mendoakan dan Tuhan Yesus menyempurnakan, memulihkan, menyembuhkan, memberikan keselamatan tentunya. Ini kalau dari Hong Kong ini pasti lebih baik atau kita mau dengar ini dialek Hong Kong nih. Ya, mungkin keluarga, saudara, kerabat, sapa-sapa dulu yang di Hong Kong nih. Ayo. Yes, kompak.
cái lễ to dành này balik papan. Có cái quan Chúa Giêsu cô một để tìm tìm con orang. Amin. Amin. Kesempatan ini ada mungkin kerabat atau keluarga di Hong Kong juga bisa disapa. Oh ya, apa tuh? Buat anak kami yang tercinta, saya, cucu saya, keluarga saya, teman saya sehat-sehat, semua teman-teman di Hong Kong, teman-teman di Hong Kong, di Indo juga sehat-sehat. Amin. Semuanya sehat-sehat. Amin, luar biasa. Domisili. Seluruh dunia. Amin. Domisili 30 tahun di Hong Kong, tapi bahasa Indonesianya lancar. Bahasa di sana juga lancar. Puji Tuhan. Selamat mengikuti ibadah anti-anti yang baik hati, yang sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Wah, ini semangat luar biasa. Menanti di depan pintu masuk. Wah, tangan-tangannya penuh semangat. Semarak Natal, sukacita. Wah. Dahsyat Tuhan Yesus, dahsyat. Yes. Tua-tua sudah. Yes. Om, dari Balikpapan atau dari luar kota? Dari Mahulu, Pak. Mahakam Hulu. Iya. Wah, lumayan. Kecamatan Longopari. Yes. Dari berapa orang dari Mahakam Hulu? Bertiga, Pak. Bertiga. Iya. Luar biasa, luar biasa. Dan perjalanan tidak mudah ya. Oh, 7-8 jam? Lebih, 12 jam? Dari Senin dari kampung, Pak. Oh, dari kampung lagi ya? 2 hari Mas sampai sini, Pak. Wah, perjuangan di dalam iman Tuhan Yesus tidak sia-sia. Amin. Amin. Bapak siapa namanya? Dion, Pak. Pak Dion sama Ibu ya. Leonila, Bang. Yes, selamat beribadah, tetap Amin, semangat, amin. jaga sukacita. Amin. Kemudian hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Selamat Natal semuanya. Yes. Kami sudah putus gara-gara kemarin. Halo, halo, Mister dari mana ini, Bu, Bapak ini? Dari Surabaya. Surabaya. Berapa orang dari Surabaya, Om? Sendirian. Sendirian. Om siapa nama boleh tahu? Golsi Albinus. Yes, berarti ini dari suku Batak atau dari Timor. dari Timor ya? Kupang. Oh, dari Kupang, tapi domisili Surabaya. Ya. Oke, oke. Ini mendengarkan pelayanan Pastor Andi sampai ini kali keberapa ke Balikpapan ini? Baru pertama kali. Pertama kali. Saya lihat ini wajahnya sukacita menyambut masuk ke dalam Ya. ibadah pagi hari ini. Ada kebaikan Tuhan apa yang Bapak terima, Om terima ini sehingga hari ini meski kita semua punya pergumulan ya, Ya. tapi sukacita jangan kita tinggalkan karena Tuhan Yesus sumber sukacita tersebut. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Saya diberikan kerinduan untuk bisa hadir di sini sejak 2 tahun yang lalu, karena 2 tahun lalu saya bekerja di luar. Jadi kebetulan saya ikuti YouTube-nya Pastor Andi dan saya sempat WA beliau, saya akan hadir, punya kerinduan. Memang beliau tidak menyarankan untuk ke sini, tapi saya punya kerinduan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk kesembuhan saya, untuk saya boleh datang beribadah ke sini di Geraha IHS Balikpapan. Itu saja. Luar biasa. Ya. Kerinduan 2 tahun lalu. Ya, Pak. Hari ini Tersampaikan. tentu dengan berkat Tuhan ya. Ya. Ya, kita Semua bertemu, karena kemurahan bertatap muka, langsung beribadah, menikmati lawatan kasih-Nya yang luar biasa ya. Haleluya. Ya, selamat beribadah. Terima kasih, Bapak, Ya. tetap sukacita, Amin. Amin. tetap bergembira di dalam Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Dari mana ini Tante? Yes? Jakarta. Jakarta. Berapa orang dari Jakarta? 4 orang. Yang mana keluarganya? Wah, sudah siap standby di depan ya. Ini pertama kali datang atau sudah pernah datang sebelumnya? Pertama kali. Pertama kali datang. Boleh kenal Tanti siapa nama ini? Yes. Mendengar atau melihat atau mengenal pelayanan Pastor Andi Simon sebelumnya dari mana? Mama ya tiap hari ikut ibadah ya dari YouTube. Yes. Ya. Siapa itu? Si Mama. Jadi saya anterin Mama sama Papa. Oh, nemani Mama ya, luar biasa. Anak yang luar biasa menemani Mama pada saat ini, kerinduan ya.
untuk beribadah bersama-sama di Geraha YHS Balikpapan. Selamat beribadah nanti, sukacita Natal, sukacita dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Om, dari mana ini? Dari Ambon. Ambon Manise ini. Oh, wah. Berapa orang dari Ambon ini? Ini perjuangan seorang diri ini dari Ambon. Langsung kota Ambon? Ya. Oke. Berapa? Oh, berarti kalau dari Ambon itu harus transit Surabaya dulu ya? Jakarta. Jakarta malah ya? Oke. Ini pertama kali atau? Pertama kali di Balikpapan juga. Pertama kali, luar biasa. Semua ini atas yang pertangan Tuhan. Semua Amin. terlaksana. Saya lihat ini dari wajah ada keharuan, terharu. Saya rasa bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ya, bercampur. Amin. Punya tekad ke depan yang untuk membuat hal yang sama juga, dan mendorong semua orang untuk melakukan segala sesuatu itu dengan iman. Amin. Mengenal pelayanan Pastor Andi Simon sebelumnya lewat mana? Sehingga hari ini kerinduannya lewat Facebook. Facebook ya? Ya, saya ikutin terus. Dari situ mulai ada terasa perubahan, makanya saya berinisiatif untuk datang sendiri ke sini. Amin. Perubahan yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus tentunya. Mengenal pelayanan Pastor Andi, hamba Tuhan yang melayani dan mendoakan. Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan. Selamat beribadah Om. Saya panggil Om siapa ini dari Ambon? Om Joni dari Ambon. Sukacita Natal dan sukacita mengikuti ibadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bisa kita berarti bahasa Mandarin, bahasa Kantonis ya. Ayo, ada bisa bahasa Kantonis? Ada yang datang dari Hong Kong nih, Hong Kong dari Hong Kong. Tapi dari Hong Kong, dari Toraja. Dari Surabaya. Halo. Ada Tante Englang, mau Papa Englang, kakak Ika dan omnya. Apa biasanya? Ibu Esther ya, gitu kan. Jadi berapa lama? Berapa kali aja?
Memang kelihatannya wajah tacik Hongkong. Halo. Oh, Jandi. Oh, mana? Oh, ya begitu kan. Halo. Ya, selamat ibadah. Ya, shalom, damai di hati. Baik, sebelum nanti Pastor mau ajak kita memuji Tuhan, dengarkan renungan, lalu kita akan berdoa sama-sama. Mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama, update untuk kegiatan 25 Desember. Di sini kan tentu juga ada yang tidak ikut karena kan ada yang datang besok gak pulang. Tapi saya biar tidak lupa sampaikan saja, siapa tahu ada yang tunggu update-nya ini. Jadi 25 Desember nanti itu hari Senin jam 8 pagi akan ada ibadah ucapan syukur di hari Natal. Saya hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi setiap kali saya dapat kesempatan bersyukur, saya gunakan momentum itu untuk bersyukur. Di mana juga tidak kebetulan kemarin saya melayat 2 orang yang meninggal. Satu ibunda terkasih di Pintu Mas, ya, umur 82 tahun. Saya kemarin sudah senang sebetulnya, tapi separuh senangnya tidak jadi. Karena waktu kemarin ke sana, saya punya kesempatan untuk memberkati peti mati. Karena anaknya juga sudah bersedia di menit itu. Ya, ada di sini konfirmasi Pak Hengki ya, betul ya. Bahkan beliau hubungi cucunya pun membutuhkan. Wah, senang sekali karena kan ada stok 2 belum dipakai-pakai. Jadi kemarin ada satu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri memang membutuhkan. Saya tunggu sendiri, saya senang karena memang itu akan pasti yang membutuhkan. Saya senang, betul ya. Bahkan dihubungi bisa, silahkan kakak Melki udah angkat petinya depan pos. Tapi tiba-tiba ternyata ada yang mendahului, mungkin dari keluarga mendahului kirim. Jadi masuk stok lagi, masih ada 2. Siapa yang mau? Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkunjung ke satu jiwa yang terpandu juga. Beliau orang Toraja, ya, almarhum Bapak Yoris Tapian ya, kalau tidak salah, maaf kalau salah. Beliau anggota Dewan Aktif, ya, cukup ternama. Dan waktu saya ngobrol menjemaat di sebelah, ya, gereja Toraja Elim, beliau orang baik loh. Saya berpikir nanti kalau saya dipanggil Tuhan, ada orang ngomong gitu juga. Saya berkunjung ke Bapak Gengsi. Dan di sana saya melihat akhir hidup seseorang, dan saya belajar lebih baik kita ke rumah duka daripada ke rumah pesta-pesta. Di rumah duka kita bisa belajar akhir hidup seseorang. Dari sana semua saya selalu mengucap syukur dalam momentum hidup saya. Maka tanggal 25 besok nanti selain daripada kita akan ibadah ucapan syukur, saya melayani Tuhan 23 tahun melayani Tuhan. Dan besok 25 Desember 2023 pertama kali hamba Tuhan saya open house. Ya, jadi dari selesai ibadah sampai jam 4 karena pekerja yang kita pakai secara profesional itu jasanya dia akan menemani sampai jam 4 sore ya. Jadi atau sampai habis lah, kalau sudah jam 4 habis sudah. Di samping itu juga Pastor Randy pakai momentum ini
Ini mungkin pertama kali dalam sejarah dunia kekristenan atau dalam gereja, biarlah sudah saya vulgar. Nanti 25 selain daripada PSRD akan kasih gift. Ini giftnya, ini giftnya. Ini kita bikin tidak banyak, cuma 300. Ya, ini sebagai tanda. Ini bukan kupon door prize ya, kupon gift. Semua yang dapat ini, semua pasti dapat, bukan diundi. Ya, kita akan bagi giftnya sudah kita pesan. Yang kemarin tunggu-tunggu, nanti kalau waktu tepat tidak tunda, kita kasih giftnya apa? Penasaran? Payung. Tapi canggih, main in black. Ya, nah, saya menyadari bahwa tidak semua orang butuh payung, maka saya tambah 2. Apa itu? Nanti, tapi ini antara lain ya, bukan semua ya, antara lain memilih. Jadi ada juga beras. Mungkin di hari Natal ada kasihan yang membutuhkan, kita kasih gratis yang membutuhkan. Juga antara lain ada bahasanya itu ampau dari PSRD untuk saudara-saudara. Tapi antara lain loh ya. Jadi antara lain, jadi saudara-saudara yang mau payung, tukar ini ambil payung. Yang bilang saya nggak butuh payung, saya mendapat ampau dari pasar ini, ambil tukar ini. Saya mau beras saja pasar karena buat anak istri memakan, ambil itu. Intinya sebetulnya saya mau vulgar bahwa saya atau anak Tuhan hidup dalam berkat Tuhan. Kita tidak lagi dipimpin oleh mamon atau uang, tapi betul-betul berkat Tuhan itu nyata. Kita di hari Natal, kita mau jadi berkat Tuhan, biar orang bisa merasakan Yesus Kristus kasih yang nyata. Amin. Nah, untuk sebab itu pendaftaran dibuka setelah ini pas pulangan pendaftaran. Tapi nanti untuk ambil ini kuponnya hari Minggu depan karena acaranya hari Senin. Ya, itu saja. Kira-kira biar saya tidak lupa, karena biasa saya kalau ibadah singkat sekali langsung bawa berkat langsung pulang. Jadi supaya tidak sampai terlewatkan. Mari bersama-sama saya ajak kita memuji Tuhan Yesus. Pujian ini yang engkau dengar mungkin pertama kali bagi saudara-saudara, tetapi biarlah mengandung makna yang bernilai kekal bagi setiap kita. Setiap yang hidup, ingatlah suatu hari pasti akan meninggal dunia. Biar kita hidup, kita berjaga-jaga sehingga hidup kita tidak jumawa, tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi selalu siap sedia kapanpun Tuhan panggil kita menjadi pribadi yang berkata, ini Tuhan kami siap. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti diberkati Bapak Ibu sekalian mendengar pujian ini. Kalau bisa ikut nyanyi bersama-sama, puji Tuhan. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan napas pun tak terhela, kelopak mata redup terpejam. Sudahi kelana kehidupan, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Pertahankan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah kepada gersang di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan. Itu neraka Bapak Ibu
ibu sekalian, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga kami pulang bersama. Jaminan pasti orang percaya suatu hari kelak yang tiba kita punya rumah di surga. Yang percaya katakan hore. Setiap insan terima panggilan. Bilang kanan kiri, hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku. Jalan hidupmu tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Bilang kanan kiri, wahai kamu yang sedang bersuka, mabuk-mabuk, judi, tobatlah sekarang. Dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Akan perkara kemana engkau? Mungkinkah di sana dan tiada dalam kali atraka yang aku tahu pasti di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan. Yang kami tahu pasti kemana. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga kami pulang bersama. Kalau sudah tiba waktunya saudara-saudara, Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga kami pulang bersama. Kalau sudah tiba waktunya ya, ke sorga nanti kita pulang. Amin. Jelas banget bagi orang yang percaya waktu kita nanti dipanggil Tuhan, berarti ada 3 hal. Yang pertama apa? Rumah sudah jadi. Yang kedua berbahagia. Yang ketiga disebut beruntung. Amin. Pujian ini seringkali dibawakan di mana? Di rumah duka, saudara-saudara. Tapi hari ini di rumah Tuhan, memuji Tuhan yang nangkaku, Tuhan Yesus yang pimpin.
manusia selalu cari di dunia ini, tetapi tidak bisa menemani dia sampai ke alam baka. Mamon itu adalah uang. Ayo, apa yang manusia cari dalam hidupnya, tetapi tidak bisa menemani sampai ke alam baka? Harta, uang, mamon, apalagi UUD, ujung-ujung duit dan dana. Kita terus terang aja ya Bapak Ibu sekalian, semua orang yang datang ibadah itu cari untung. Maaf ya, belum selesai bicaranya, jangan tersinggung. Maksudnya kita yang ibadah selalu kita rindu dapat berkat rohani, berkat firman Tuhan, berkat pujian yang menguatkan, pujian penyembahan, berkat doa-doa dari hamba Tuhan, bukan? Dan berkat-berkat rohani, dan tidak mustahil berkat jasmani. Artinya gereja juga menjadi rumah berkat. Gereja menjadi rumah memancarkan kasih Tuhan, bukan hal-hal rohani, tapi tidak mustahil hal-hal jasmani. Jadi kalau gereja membagikan berkat beras, itu juga normal sebetulnya. Maksud dan tujuan saya, dan saya percaya Tuhan urapi sharing ini, supaya setiap orang yang ada di dalam ibadah ini, kerinduan saya tidak menuntut, tapi kerinduan saya, passion saya, tidak ada yang kekurangan. Dan jangan sampai ada di antara orang-orang yang ibadah di sini yang kekurangan, tapi hamba Tuhannya, dalam hal ini saya, yang pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tutup mata. Dia tahu ada yang kurang, tapi pura-pura tidak tahu. Tidak. Saya punya kerinduan ini, kalau bisa semua gereja hal yang sama, tapi berada diri saya. Kalau ada di antara saudara, ini sudah saya buat sudah bertahun-tahun. Saya punya komitmen. Di sini ada wadah pelayanan di area seputar Geraha IHS Balikpapan. Kalau sampai saya tahu ada orang yang susah, saya pasti gelisah. Tidak pandang suku, agama, latar belakang, saya pasti datangi dia. Saya panggil Babinsa, Babinka Timas, saya minta RT, saya minta lurah. Kemana saya? Kita berkati dia. Jangan sampai ada di lingkungan kita yang berkata kita anak Tuhan, orang Kristen jadi berkat, tapi di radius terdekat kita ada orang susah, kita pura-pura tidak lihat. Demikian pun kerinduan saya dalam tempat ibadah. Saya berdoa, dan tidak hanya berdoa, saya rindu, dan saya kalau tahu ada yang susah, saya pasti akan ikut berpartisipasi, membantu. Karena saya tidak rindu, saya tidak pengen, saya tidak mau ada di antara kita yang susah. Artinya pelayanan itu jangan terlalu menonjol sendiri. Jangan hanya fokus pada orang kaya. Orang kaya dicilat-cilat, disanjung-sanjung. Saya tidak anti orang-orang kaya, tapi saya jujur bahwa pelayanan kami ini fokus kepada orang susah dan orang sakit. Maka ketika saya buat pelayanan ini, saya tahu ini akan menyentuh banyak orang. Bukan berarti mereka datang karena cari beras, cari uang, cari gift, bukan. Karena memang mereka rindu ibadah, dan gereja ada berkat, gereja membagi berkat itu. Amin. Baik, sekarang kita yuk time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melihat berbagai firman Tuhan tentang mamon. Kok pesan ini berani sekali ya bicara soal mamon hari ini, dan bahkan mau dibagi mamon. Kalau kita lihat istilah uang, alat penukar, kenapa berani sekali? Padahal apa? Padahal orang hari ini sedang bingung cari uang, tapi kita rindu supaya kita menjadi berkat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melihat firman Tuhan bersama-sama ya.
Injil Lukas pasal 16 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kita sepakati dulu ya, mamon itu kita sepakat uang ya. Istilahnya mamon adalah uang. Jadi dikatakan firman Tuhan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Jadi sederhanakan, bangunlah persahabatan, pakailah uang untuk membangun persahabatan. Contoh, misalnya saya lagi makan, saya nggak suka makan sendiri, saya suka ajak orang, lalu pakai uang bayar makanan, kita makan sama-sama. Jadi pakailah uang untuk membangun persahabatan. Uang itu harus sebatas genggaman saja, jangan masuk di hati. Kalau uang masuk di hati, susah keluarnya. Di hati kita tidak boleh ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Bahkan istri, suami kita, maaf, jangan cemburu ya. Nomor 2. Nomor 1 Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dibutakan dengan mengejar uang. Dalam hati uang. Aku baru bangun, ingat uang. Aku mau tidur, ingat uang. Aku mau mandi, ingat uang. Aku mau belajar, ingat uang. Uang, lagi-lagi uang. Uang itu kalau kita jadikan hamba, dia hamba yang baik sebagai alat pembayaran. Ada orang susah, tolong. Ada orang yang miskin, bantu. Ada orang gak punya makan, kasih. Luar biasa keren ya. Waduh, luar biasa banget. Tapi saya bukan ketua partai Bapak Ibu sekalian, dan saya bukan caleg juga. Jadi tenanglah, ini firman Tuhan murni. Kalau saya mungkin ketua partai atau caleg, mungkin supaya saya dipilih. Tidak, saya bukan caleg. Sampaikan firman Tuhan ini biarlah murni yang kau terima. Uang itu adalah alat pembayaran. Kalau kita jadikan uang sebagai hamba kita, dia hamba yang baik. Tapi kalau kita jadikan uang sebagai tuan kita, dia tuan yang jahat. Maka engkau yang menjadikan uang sebagai tuanmu, engkau menjadi jahat. Kita melihat hari ini ada orang rela sampai menghilangkan nyawa orang lain hanya gara-gara uang. Ada orang berani berbuat jahat, menipu, menjual dirinya hanya gara-gara uang, diperbudak oleh uang. Saya bicara ini tidak munafik, yang bicara ini juga perlu uang. Tapi sorry, saya tidak jadikan uang sebagai Tuhan saya. Saya jadikan uang sebagai alat pembayaran. Dan besok pertama kali mungkin di dunia dalam sejarah Kristen ada hamba Tuhan bagi-bagi uang. Saya mau deklarasi pada dunia bahwa ada hamba Tuhan yang tidak bergantung pada uang. Karena bagi saya pelayanan dipimpin oleh iman, bukan oleh uang. Tuhan bilang ayat ini, ikatlah, bangunlah pertemananmu, pakai uang itu untuk jadi berkat, bangun persahabatanmu. Tapi kan pesta semua perlu uang, betul. Tetapi sudah ada relnya. 8 jam kau tidur, 8 jam kau kerja, 8 jam ngapain? Pikir sendiri. Gosip, main ML. Tahu main ML itu apa? Mobile Legend. Habis itu mengeluh, kok gak ada uang? Kok gak kerja? Coba 8 jam kita studi atau bekerja, ada sudah relnya. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Kau cinta Tuhan paling sempurna, dia pelihara kita. Kitanya mungkin yang belum bekerja atau masih malas-malasan. Kita maju sekarang.
1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya kayak saya ngomong itu loh. Kita jujur saja, tidak usah munafik. Setiap orang yang ibadah cari keuntungan. Dan memang Tuhan bilang orang yang ibadah dengan rasa syukur itu akan dapat keuntungan. Jangan sampai ada di antara kita di sini yang tidak datang ibadah hanya gara-gara gak punya ongkos. Kalau di antara saudara di sini ada yang pulang gak punya ongkos, jangan pulang sebelum hamba Tuhan kasih ongkos. Atau kalau sampai ada yang mau ke gereja ibadah hanya gak punya ongkos, harusnya menurut saya hamba Tuhan bisa memberikan berkat supaya tidak menghalangi orang datang ibadah. Datang ibadah itu bukan beban. Jangan jadikan ibadah sebagai beban. Gak ada ongkos, gak ada kolektor, gak ada persembahan, gak ada persepuluhan. Jangan. Kalau sampai ada di sini, hamba Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian. Karena lebih bernilai ibadahmu daripada sekedar itu loh mamon. Ongkos saya kasih, maaf ya, contoh, tapi nggak contoh betul lagi nih. 50.000 cukup kan? Lebih kecil itu dibandingkan dengan nilai ibadahmu. Jangan tinggalkan ibadahmu hanya gara-gara mamon, dan jangan tidak ke gereja hanya gara-gara ongkos. Karena waktu kita ibadah ada keuntungan yang besar, ada damai sejahtera, ada berkat-berkat rohani. Kita mengalami hadirat surgawi. Kita perlu makan karena kita manusia rohani. Kalau saudara satu hari makan 3 kali kurang, biasa badanmu lemas. Orang Kristen yang secara umum kalau ibadah 1 minggu 1 kali saja, itu sudah sangat kurang Bapak Ibu sekalian. Lantas kalau nggak ke gereja, alasan cuaca, alasan ongkos, alasan tidak ada kendaraan. Bagaimana rohani tidak mati? Puji Tuhan sekarang ada wadah live streaming. Setiap hari SRD melayani itu antara 8.000 orang sampai 10.000 orang setiap hari, sudah jalan bertahun-tahun. Dan mereka mendapatkan tiap hari sharing-sharing begini. Saya jujur terus katakan, saya bukan hamba Tuhan yang pintar, saya tidak sekolah tinggi, saya tidak ngerti ilmu teologi secara sistematika. Yang saya sharingnya begini, apa yang saya dapatkan pengalaman dari Tuhan, firman Tuhan hidup muncul. Kemarin saya dengan ketua badan kerjasama gereja-gereja sekota Balikpapan. Berapa bulan lalu saya bersama Pak Denny, kami ke Malang pelayanan. Di sana kami mengalami bantuan Tuhan kirim malaikat. Sebagian mungkin pernah tahu, sebagian mungkin belum pernah tahu. Singkat sekali. Intinya kami tidak boleh terbang karena pesawat kami waktu itu delay, belum datang jam 4 sore. Lalu kami harus melayani di Malang itu jam 6 sore. Dari Balikpapan kami harus ke Juanda, lalu naik mobil 2 jam, 1 jam lebih sudah lewat tol ke Malang dan menutupi. Jam 9 saya sama Ibu Gembala itu temani saya. Jam 9 udah di bandara, sampai jam 2 dan bisa terbang, pesawat tidak ada. Jam 4 di reschedule. Tidak mungkin. Singkat saja, saya minta menjinjak. Akhirnya jam 2 ada penerbangan. Ada penerbangan itu, saya lari ke gate 9, saya bilang, saya harus terbang. Pesawatnya pesawat berbeda, jam 4, saya harus terbang. Berapapun nilainya, saya bayar. Karena bagi saya, pelayanan gak diukur dengan uang. Asal saya bisa shift ke Surabaya, saya berdua, saya terbang. Oh gini ya. Berapapun double tiketnya pun saya bayar.
sudah tiket udah habis, udah jalan, udah mau gardain, udah mau selesai, udah ini. Maaf banget, sistem close. Kalau sudah sistem close, uangmu nggak laku lagi, betul nggak? Mau bayar berapa banyak pun sudah close sistem, nggak bisa by sistem kan tiketnya. Saya teriak 3 kali. Saya percaya dengan Tuhan Yesus. 3 kali. Ada bapak 2, jadi kami bertiga yang mau berangkat. Bapak itu ikut, saya nggak kenal. Akhirnya maaf, close system. Ya sudah, dari gate 9 saya ke gate 10, bapak ke gate 8. Jalan dengan letih lesu, agak loyo, agak gimana gitu, rada kecil barangkali. Lalu saya duduk, tiba-tiba dia teriak, "Pak, Bapak telepon pimpinannya." Saya tidak telepon siapa-siapa. Dan bahkan saya itu hamba Tuhan yang paling tidak pernah menelpon. Karena saya tidak terima telepon. Saya hanya WA only. Jadi sekarang hubungi saya jangan telepon pas kalian enggak. WA saya masih baca. Ya. Karena nomor saya 1010 itu form doa. Jadi kalau saya terima telepon pasti lama, kasihan form doa tercecer yang lain. Nanti kebuka kebaca. Nah singkatnya, "Pak, tahu ke siapa? Pimpinan di atas dari depan sistem berkata, buka lagi, bapak 2 terbang." Saya nggak tahu siapa-siapa. Lalu akhirnya saya, "Ayo, kita jalan." Ada, karena ini ada saksi sini. Saya minta buka belakang ini. Nah, jalan-jalan ini kayak biasa teman di belakang, belakang kamera kan. Nah ini disebut bukan, saya singkat Ibu Gembala. Nah, 1 menit kalau dia bicara lebih menggebu-gebu dari saya. Nah, apa yang dirasakan waktu itu di depan pintu? Ikut ya punya temannya? Nah, silakan. Oh ya, nanti kasih. Yang di depan pintu itu waktu kita mau terbang. Jadi waktu itu tidak ada penerbangan dan tidak mungkin terbang karena pesawat itu sudah dicek Garuda, tidak ada untuk ke Surabaya. Saya bilang, ya ini pasti kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin akan ada pesawat. Tapi puji Tuhan, pas pastor bilang, "Oh ya, ke gate 10, saya lagi mau cas handphone, Pak, sini katanya. Kita apa? Saya bilang, langsung sini, boleh berangkat cepat duluan katanya. Bapak yang dari gate 8 itu jalan. Nah, saya pastor dengan ininya, PD-nya, "Ayo Pak, bisa berangkat juga." Bisa, Pak. Ya, pastor. Ternyata pas mau masuk ke pesawat, Bapak tidak bisa, 2 aja katanya. Makanya itu kalau bukan Tuhan atau malaikat Tuhan yang kirim, tidak mungkin kita bisa naik pesawat. Amin. Jadi saya kan udah pede dibilang, udah kalau saya bisa, pasti bisa. Maaf Pak, kami dapat telepon dari pimpinan, cuma Bapak dan Ibu berdua bisa terbang. Bapak bisa terbang. Lalu saya tanya, berapa saya ganti? Gratis Pak. Saya sampai di Malang. Makanya orang bilang, "Pastor ini tiap hari khotbah renungan, materi dari mana?" Saya nggak pintar. Saya suka baca buku, tapi saya tidak pintar secara akademis. Tapi saya suka gini loh, cerita-cerita yang saya alami, kata firman Tuhan, ada malaikat tolong kamu gitu. Di Malang saya cerita ini, itu yang datang berapa ribu orang itu penuh sampai keluar, semuanya menangis. Karena firman ini jadi hidup itu. Saya tidak pintar berhomiletika, mengatur kerangka ceramah, tidak pintar. Tapi saya cerita ini. Oke, selesai itu. Kemarin satu bapak yang temani saya, ketua badan musyawarah kota gereja se-Balikpapan, kita melayat ke regensi. Kita tidak tahu alamatnya. Yang dikirim Sherlocknya itu berkala, terkini, udah hilang. Kan ada yang Sherlock terkini, ada Sherlock itu lamin terkini. Saya udah hilang, udah berakhir. Ternyata ada 2 anak-anak kecil di tengah jalan, lagi jalan. Ini aneh. Tapi bukan gangguan saya, gangguan bapak ini.
dari mulutnya. Karena saya rasa kesaksian tadi itu Bapak tadi belum bisa terima, karena kita istilahnya ada Kristen dan Protestan. Bisa nangkap ya saya? Cara beda-beda cara pandangnya gitu. Jadi saya nggak pernah cerita tentang hal ini, mungkin dia bisa terima. Bisa-bisa aja, lebay banget sih kesenangan ini. Saya nggak ngomong. Kedua anak kecil kita samperin, Dek, kamu tahu nggak ada orang meninggal, namanya Bapak Yohanes ini. Apa katanya? Ini bapakku. Ini bapak yang meninggal kok jalan-jalan ini? Bapak, betul kan? Tadi orang itu ini, bapakku itu. Sini, kontak nih. Dia naik ke mobil, dia antar langsung sampai, kami sampai tepat waktunya. Nah, sudah kan selesai kan? Saya cerita di mana? Kenapa kok bapakmu meninggal kok ini? Iya, saya kan sedih, saya jalan-jalan cari angin segar gitu. Di rumah banyak orang, jadi agak sesak itu. Mamaku dikelilingi banyak orang, jadi saya jalan-jalan aja biar fresh gitu, bahasa anak muda gitu. Tapi selesai pulang, ini bapak bersaksi ke teman-teman yang lain. Luar biasa loh, Tuhan kirim malaikatnya loh untuk antar kita. Dia bilang ini anak-anak malaikatnya. Oke lah, kita hanya istilah itu. Artinya apa? Saya bilang pelayanan malaikat masih ada. Artinya apa? Tuhan masih bisa tolong saya dan Anda dengan cara-cara yang ajaib. Mungkin tidak masuk akal, tapi Tuhan masih bisa bekerja dengan cara di luar akal. Akal manusia, kanker stadium 4 sudah halapan hanya. Kalau bahasa itu juga hanya Swesiawa, Tamsiawa sudah. Tetapi Tuhan punya cara untuk menyembuhkan. 2 bulan lalu saya nyaris tidak bisa jalan. Saya terkena saraf terjepit. Dan biasanya kalau tidak diobati atau tidak diperiksa, tidak di MRI macam-macam itu bisa akibat kelumpuhan. Saya alami 1 bulan lebih. Tapi saya kalau ingat mau ketawa, mau nangis, mau sedih. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan itu sembuhkan saya. Hari ini saya tidak ada keluhan sama sekali. Saya bisa merasakan duduk tidak enak, sandar posisi tidak enak, itu kejepit, sakit, tidak bisa tidur di ranjang berbulan-bulan. Tapi hari ini saya free, saya lepas, saya sembuh, saya clear. Pertolongan Tuhan itu ajaib dalam hidupku. Saya bingung juga. Dulu saya ini narapidana, Bapak Ibu sekalian. Salah satu tempat saya sekolah, Rutan Salemba di Surabaya. Saya keluar masuk kantor polisi, penjara. Begitu indahnya cara Tuhan mengubah Andi Simon yang sampah masyarakat. Ini ada Bapak Hengki, saksi hidupnya. Dulu dia lihat tahun berapa? Tahun 90-an. Ini saksi hidupnya baru ketemu kita. Sekarang udah di Balikpapan, kayaknya udah tobat juga. Karena udah lagi masuk gereja. Tobat tidak berarti jadi malaikat. Ada proses kasihan. Masih merokok? Puji Tuhan. Dulu kita merokok ya. Ya, kelihatan dari bibirnya. Orang yang merokok itu bibirnya hitam. Tapi aneh loh, kata orang sih, bibir tuh sekarang udah merah loh. Sweet. Jadi saya punya keyakinan bahwa dalam Yesus bibir hitam bisa jadi merah kembali. Saya punya keyakinan dalam Yesus yang sudah buruk bisa menjadi indah kembali. Amin. Wah, ibadah ini membuat kita bersinar. Kita dapat keuntungan rohani yang besar. Amin. Lanjut ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ingat Andi, ingat Bapak Ibu sekalian, kita lahir telanjang bulat. Waktunya meninggal dunia, tidak bawa apa-apa. Kalau sepanjang hidup hanya cari uang, kalau uang bisa ngomong, dia tentu akan ngomong begini. Apa itu? Kalau sudah meninggal, kalau bisa ngomong dia ngomong begini, bro, sampai di sini, masuklah kapal bakar, aku di sini.
dapat tuan atau hamba yang baru. Betul nggak? Yang Anda kumpulkan uang seumur hidup, waktu meninggal nggak bisa temani Anda. Dia akan mencari pemilik tuan atau hamba yang baru. Kalau kita hanya mengejar, bahkan ibadah, kita ada yang cari cuan, cari untung, memanfaatkan, nggak bisa. Ada orang pada berkata kepada saya, Pak Randy, yang datang ini kan ratusan orang, berbagai kota, bajunya cantik-cantik lagi, warnanya ada kuning merah gitu ya, dari Hong Kong lah gitu. Tanya nih, Hong Kong itu mata uangnya apa ya? Dolar ya? Ada bukan dolar lah di sini. Betul nih. Kalau Pak Pastor jalankan kolektornya, pasti banyak uangnya. Saya bilang, saya tidak menentang kolektor, tapi mengenai tempat wadah pelayanan Pastor Andi Simong ini sudah komitmen saya, dan jadikan ladang bakti. Saya jadikan ini sebagai ladang di mana saya melayani, tidak mengharapkan kolektor, tidak mengharapkan persembahan, tidak mengharapkan apapun juga, tetapi sebagai tanda syukurku kepada Tuhan, karena saya pribadi sudah merasa cukup dari berkat Tuhan. Kalau terlalu banyak nanti ketika Tuhan tanya, saya repot tanggung jawabnya. Jadi saya ini hamba Tuhan yang berpikiran hidupnya akan datang. Maaf ya kalau renungan-renungan yang selalu senantiasa mengingatkan hidupnya akan datang. Saya tidak bicara soal kesuksesan, saya tidak bicara soal kekayaan, saya bicara soal hidup yang akan datang. Kalau saudara mau kenal orang, kita tidak bisa lihat hati orang itu, tapi dengarkan ceritanya, kau akan tahu isi hatinya. Demikian pun gereja atau hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan selalu bicara soal sukses, uang, berkat, isi hatinya biasanya. Kalau hamba Tuhan bicara soal yang lain, itu isi hatinya. Kalau hamba Tuhan bicara soal kesembuhan, kesehatan, keluarga, itu isi hatinya. Dan saya bicara soal ini. Jadi jangan merasa bosan. Kalau bosan, gimana bisa? Saya selalu ingatkan tentang hidup yang singkat, hidup kita akan datang supaya kita berkemas-kemas. Jangan bosan ya, jangan marah ya. Gimana mau bosan besar? Bosan sama sekali lah. Dari jam ini sama sekali, mungkin besok udah terbang dari Hong Kong sama sekali. Ya, ingatlah kita datang nggak bawa apa-apa. Nanti waktu pulang juga nggak bawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ada handphone, ada motor, ada mobil, kurang cukup apa lagi? Kadang-kadang kita beda tipis antara ambisi dengan kita sebut kepercayaan Tuhan. Saya beri contoh. Ada orang punya satu usaha di satu kota Balikpapan, bagus sekali sebetulnya. Dia rajin ibadah, rajin melayani, tokonya atau kantornya udah bagus. Tapi tiba-tiba hatinya, jujurnya ambisi, buka cabang di Tarakan, buka cabang di Jambi, buka cabang di Lampung, buka cabang di Makassar. Lalu dia mulai berkata, dipercaya Tuhan. Nah, beda tipis antara dipercaya Tuhan dengan ambisi. Apa yang terjadi? Dia sibuk keliling kota-kota, lembur karena makin banyak pekerjaan, makin banyak usaha, makin banyak anak cabang, tidak ibadah lagi, tidak melayani lagi. Akhirnya drop, sakit, mungkin bisa meninggal. Nah sekarang saya bersyukur sekali di tempat ini banyak yang tawarin saya. Bahkan lahan, tanah, bangunan sudah jadi tawarin saya. Dari kota besar sampai pedalaman, sampai ke tanah Papua. Asal PSND mau buka cabang di sini, kami bangunkan. Saya bilang, Mehi, no, Balikpapan 1 sudah cukup. Kadang-kadang gak kepegang, bagaimana bisa ke kota-kota lain. Padahal kalau saya mengikuti keinginan saya, keren dong.
Pastor Andi ada cabangnya di Surabaya, di Makassar, di Jambi, di Papua. Tapi tidak. Asal ada satu, saya kelola takut akan Tuhan, jadi wadah senangkan Tuhan, sudah cukup. Sudah cukup. Nah, pelajaran buat kita, jangan sampai kita masih ini sehat-sehat, tidak bisa jaga hati, buka-buka, cokong terus. Lama-lama uang dia habis, tidak punya apa-apa lagi. Kenapa? Kecapean. Waktu meninggal, usahamu, uangmu punya siapa? Ingatlah, asal ada hari ini makanan, ada nafas, ada kesehatan, ada baju, cukuplah. 9 sampai 10. Saudara baca 2, 3. Kaya tidak dosa, kaya juga tidak salah, tetapi nafsumu, keinginanmu, ambisimu untuk kaya itu menjadi lubang besar untuk mencelakakan engkau, jatuh ke dalam jerat yang membinasakan. Berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelam manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kaya nggak salah, sukses juga nggak salah, tapi ambisi itu yang kadang-kadang menghancurkan dirimu sendiri. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang juga tidak salah. Uang itu hanya kertas, cuma alat pembayaran. Cintamu akan uang itu yang bikin salah. Cinta kita harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh bosan, aminnya kedengaran. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdiri. Mulailah kau sekalian dan bawalah berkat rahmat anugerah kesembuhan sukacita bersama pengampunan dosa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. Ini Bapak yang dari Jambi ya? 4 kali, saya udah fully disembuhkan Tuhan nih. Amin. Udah 4 kali. Kebetulan saya bawa kakak yang saat ini dia sering ketakutan. Jadi dia happy saat ini nyampe di pelayan Pastor Andy Simon. Iya. Dan saya juga kemarin bawa keponakan saya. Saat ini keponakan saya sudah mengalami mujizat ya, sudah matanya yang tadinya nggak bisa melihat sekarang sudah ditolong Tuhan. Pada saat dibawa ke sini ada jalan Tuhan bukakan, sekarang sudah 50% matanya udah kelihatan. Amin, amin. Jadi Pak, tahan dulu. Ini sudah 4 kali ke sini. Iya. Bisa sebutkan lagi, Bapak siapa nama dari Jambi nih? Saya Herbert Siregar dari Jambi. Ya. Terus setelah 4 kali Bapak sendiri mengalami pemulihan apa? Pertama, saya dibebaskan dari roh-roh jahat ya. Amin. Yang pertama itu guna-guna apa segala macam dilepaskan. Nah,
Yang kedua, saya datang ke sini sekalian bawa keponakan saya. Saya juga mengalami yang sering namanya tidak nyaman di daerah sini, tubuh apa-apa itu. Yang kedua sama istri. Yes. Kedua sama istri sama anak. Kebetulan istri juga saraf kejepit. Itu juga anak saya yang banyak alerginya. Puji Tuhan, yang tadinya nggak bisa makan coklat, sekarang sudah bisa makan Sekarang coklat. semua dimakan. Sudah bisa, Pulih. sudah sehat, sudah pulih. Luar biasa, tubuhnya. Yang ketiga, saya bawa keponakan. Itu yang tadi yang saya bilang, matanya sudah mengalami proses pemulihan. Sudah 50%, tadinya nggak bisa, harus saya tuntun waktu pada saat kesini. Nah, di situ juga saya juga mengalami ada pelepasan. Nah, dibersihkan lagi. Nah, Amin. tambah hari ini juga saya bawa kakak saya. Saya percaya kakak saya akan ditolong Tuhan dimanapun pada saat Tuhan menolong saya. Amin. Saya Amin. mengucap syukur. Jadi ketika saya nyampe di sini selalu saya merasakan ada harian Tuhan. Amin. Dan juga mengikuti ibadah tadi itu ada, saya ketika melihat Pastor Andy Simon itu, jadi kayak ada yang di sampingnya itu Tuhan bercahaya gitu, bersinar bersama Pastor Andy gitu loh. Jadi saya selalu terberkati. Jadi Amin. makanya saya melihat Pastor Andy itu bersinar terus, nggak ada kelihatan tua, jadi yang diurapin, dipakai Tuhan. Luar biasa. Amin. Bapak Siregar Sukses. dari Jambi, Amin. bukan saja hidupnya dipulihkan, dilepaskan dari Amin. kuasa-kuasa yang jahat, Ya. tetapi istrinya, keponakan, Nah. dan hari ini kakaknya yang terkasih mengalami kebaikan Tuhan. Iya. Pasti di dalam nama Tuhan Ya. Yesus. Terutama jiwa saya dipulihkan. Saya nggak pernah lagi absen ibadah. Yang selama ini saya dibilang Kristen KTP. Sekarang saya sudah kemurahan hati, memberi pun ke orang-orang yang tidak mampu. Saya sekarang sudah saya relakan. Ini dampak semuanya. dari pelayanan atau Iya. khotbah yang disampaikan beberapa kali. Yang saya ikut-ikutin terus khotbah-khotbah yang Pastor Andy Simon itu. Jadi saya imanin itu, saya laksanakan. Amin. Seperti apa yang dijalankan Pastor Andy. Amin. Jadi saya laksanakan. Jadi ada berkat saya pakai untuk orang-orang miskin. Saya pakai untuk menabur berkat ke gereja-gereja atau menolong hamba-hamba Tuhan yang kebetulan ada pelayan yang kurang mampu, saya bantu. Jadi saya implementasikan yang diimplementasikan oleh Pastor Andy Simon. Jadi membawa berkat, dampak eklesia lah, bagi terang, bagi kemuliaan Tuhan bagi saya. Amin. 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 Kalau kami dapat ini video-videonya beberapa bulan lalu dengan wajah saat ini yang sukacita memuliakan Woi, Tuhan, amin. pasti dahsyat luar Amin, biasa amin. ini ya. Ya, Yes, amin, amin. biarlah Ada banyak melalui di hidup YouTube Pak Pastor Andy Siregar Simon. Ya, amin. di Jambi dan kota-kota sekitarnya memberikan dampak dari pelayanan Pastor Andi di Amin. Gerahaya S Balikpapan ini. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Amin, 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 amin. Apa yang ngomong ini? Hah? Berapa lama kamu tunggu ini? Hah? 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 Roh-roh jahat itu bikin manusia sakit. Dengar perintah saya. Tolong magang gerombolan biar bisa bernapas, Pastor. Saya perintahkan. Go! Go! Out! Anjing pis! Ayo, beri lepas! Bangun! Bangun! Beri! Beri! Ayo! Beri! Kamu sudah bebas. Baik, jalan. Jalan, jalan. Jalan. Ketika roh jahat diusir dari suku manusia, maka apapun sakitnya,
Sembuhlah dia. Sabar ya, jangan digerumbuli pasturnya. Pastor. Siapa kamu? Berapa lama kamu tunggu ini? Saya perintahkan orang jahat ini tinggalkan tubuh dia. Lihat, roh jahat itu menyiksa manusia, bikin sakit, bikin susah, bikin miskin. Tetapi kuasa doa orang benar akan menghancurkan pekerjaan orang jahat. In Jesus' name. Di sini. Mulai hari ini kau bebas, kau sembuh, kau merdeka. Jangan selalu merdeka Tuhan Yesus. Jangan. Kuasa doa orang benar akan menghancurkan pekerjaan orang jahat. In Jesus' name. Semua roh guna-guna, mantra-mantra, dukun, kuasa gelap, free. Lihat, selalu saya katakan, hari ini saya banyak sekali mengusir penyakit-penyakit roh jahat. Ya, roh jahat seperti pencuri, datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi ada kasih Tuhan yang datang untuk menyelamatkan, mengampuni dosa, menyembuhkan dan melepaskan. In Jesus' name. Bapak, kamu jatuh dalam kelemahan. Sekarang bangunlah dalam hidup yang baru. In Jesus' name. Amin. Terima kasih Yesus. Ayo, boleh. Berkati Tuhan nih, Pastor. Jadi, terima kasih banyak, Pastor. Saya udah apa yang disampaikan Pastor Randy Simon, saya menjadi istri dia, Pak? enggak, kakak. Tadi kakak yang saya dulu pertama kali Udah adik-adik saya ponakan yang pada saat ekstrim banyak unsur roh jahat itu saya pertama itu. Ini saya bapak yang satu tahun. Iya. Jadi saya juga mengikuti gimana apa yang dilakukan sama Pastor Randy. Jadi juga saya pelayanan di Jambi juga, Pastor. Ini kelas di mana sayangnya? Ini live Facebook dan TikTok berapa ribuan orang ini. Bapak ini dari Jambi, saya ingat awal-awal melayani tempat ini belum jadi seperti sekarang ini. Bapak ini dilepaskan dari roh jahat. Amin. Dan sering kali orang bertanya, pelayanan Pastor Randy ini hanya sekedar itu saja kah? Terus buahnya apa? Nah, hari ini Tuhan kasih buahnya. Beliau datang ke sini beberapa tahun kemudian dan ternyata sudah jadi kesaksian, jadi pendoa di Jambi. Amin. Dan jadi berkat dan jiwa diselamatkan dan banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Mungkin Bapak bisa share buah apa yang Bapak alami dalam pelayanan ini? Pertama, saya terberkati. Ini pelayanan kasih yang benar-benar menyentuh buat hati saya, yang membawa saya pertama ke dalam pertobatan. Jadi saat ini saya merasakan semua hadirat Tuhan itu dimanapun ketika Pastor selalu menyampaikan firman-firman Tuhan, saya selalu terberkati. Jadi saya selaku apa yang dilakukan Pastor Randy Simon, dia juga saya lakukan di kota saya sendiri, yaitu mendoakan orang sakit, menolong orang-orang yang tidak mampu. Juga ketika saya dapat rezeki, saya nggak mau mempergunakan ke tempat yang lain. Ketika ada kayak kemarin hamba Tuhan yang kekurangan, jadi dia minta ada bantuan, saya akan beri dipakai untuk pelayanan. Jadi semuanya berkat apa yang saya dapat, saya pergunakan semuanya untuk pelayanan dan mendoakan orang-orang sakit. Dan juga di samping itu di Jambi kami juga sebagai ahli pendonor orang-orang untuk sahabat orang sakit.
Jadi kalau ada yang pester di Jambi itu yang dari luar kota datang tiba-tiba membutuhkan darah, kami ada buka komunitas pendonor gitu. Jadi semuanya sosial. Jadi kami berkenalan lewat media sosial aja, pester. Iya, gitu. Jadi apa yang diterima, diimani dan dilakukan, firman itu hidup. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya. Saya izin lanjut ke atas. Jangan supaya nunggu kita mau doakan. Amin. Ayo. Ayo. Shalom semuanya. Ikut terus ya. Ayo. Naik ke atas ya. Ya. Nggak apa-apa, kalau nggak ikut nggak apa-apa. Untuk hari ini, karena berbagi nanti sesuai sama selamat hari Minggu yang didulukan yang kebagian. Karena terbentuk. Siapa lagi? Dari cucunya. Dan beliau kiri tidak terlalu yang cucu saya ya sudah 6 tahun ya. Datang belum seperti ini jadi kalau Udah makan? Boleh. Kita lihat situ ya. Pak. Dari info tadi. Sistem.
normal dan jalannya normal ini. Mana nih? Jesus man. Wah, luar biasa. Ini Oma dari mana ini Oma? Surabaya. Surabaya. Ya. Berapa orang dari Surabaya? 4. 4 orang? Ya. Tadi mengikuti ibadah di dalam? Ya, wajahnya walaupun ditutup masker ini sukacita. Ya. Apalagi ini sudah dilayani doakan? Oh ya. Ada hal baik apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Oma ini? Saya lihat wajahnya sukacita sekali. Maksudnya? Tadi datang dengan keadaan apa? Sakit. Lalu jalan ngos-ngosan. Sesak ya? Ya puji Tuhan ya. Saya lihat bisa wajahnya di balik maskernya. Iya. Wah, Oma siapa nama? Pakuleswat. Dari Surabaya. Ya puji Tuhan. 81 tahun. Wajahnya seperti 60-an. Amin. Amin. Terus mengenal pelayanan Pastor Andi Simon ini dari mana? Dan nekat hari ini dari Surabaya. Anak saya dia ada ini ada kayak penyakitnya umur gitu kan di Minang harus diambil. Puji Tuhan. Yang penting Oma semangat ya, mengalami sukacita Tuhan terus. Hari Jumat pulang, hari Sabtu langsung terbang sini. Yes, ya. Tetap pertahankan sukacita di dalam Tuhan Oma, karena Tuhan Yesus pasti menolong, masih memulihkan, menyembuhkan. Sampai jumpa Oma dari Surabaya. Ini keluarganya. Oh ya, ini Koko siapa nama boleh tahu? Saya Hadi. Ko Hadi. Sama Cece. Ya, puji Tuhan. Ini kapan kembali ke Surabaya semuanya? Sore ini langsung terbang. Ya. Memberikan kabar baik, sebar berita baik di Surabaya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya Oma, Koko Hadi dan Cece, sampai jumpa kota Surabaya.
tadi Kang pagi bicaranya bersamaan kurang ini. Nah sekarang saya mau dengar satu-satu ini dengan dialek Hongkong ya. Nanti dari mana? Nama siapa? Terus Nama saya ada Juliani. ya pakai bahasa dialek sana ya. Ada nggak mau disampaikan untuk Pastor Andi? Tadi sudah melayani pimpin ibadah. Ya pakai bahasa Hongkong Kata bisa, toce buksi, oke, seseni, ya. Oke. Nah, jadi nanti saya dengan Ibu Erna, saya sedang di HS Balikpapan. Saya sudah didoakan dengan PS Andi Simon. Mujizat luar biasa, semoga cepat sembuh. Ya terima kasih Tuhan Yesus. Mana bahasa Hongkongnya? Semuanya. Oh ya, toce. Pastor Andy Simon, santai kinhong, toce saya. Udah. Ya, Anti. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus. Tôi lại到Balikpapan, tôi Hong Kong lại, tôi hy vọng Hong Kong nhân kin hong hong. Tôiกับ朋友kin hong. Indonesia punya 朋友 dimanapun teman saya sehat-sehat selalu. Diberkati Tuhan Yesus. Đểกับthầy đại家平安，大大細細。我家人啦，我孫孫啦，我仔女啦，我家姐啦，我阿妹啦。全部朋友都健康，多謝大家，多謝Tuhan memberkati kita semua, haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Anti-Anti dari Hong Kong. Sampai jumpa, sehat selalu kita dimanapun Tuhan tempatkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bye bye. Terima kasih. Wah, Tuhan Yesus dahsyat. Ini dia, ini udah bisa jalan. Jaga. Dari mana? Tidak tahu ini. Aku juga. Itu yang bawa dulu. Ini bisa lebih lagi. Udah, begini ya Pak. Udah, aku sendiri.
Selamat. Pak Yunus. Jadi nanti payung aja payung ya. Ya payung. Payung aja ya. Ya payung ya. Iya. Udah apa nih? Iya. Halo Fenia. Dia berkasih tahu dan kegiatanmu dan apa yang telah mengatakan kariermu dan saya melihat ada seorang hakim muda ya. Ini umur berapa Om? 80. 80? Iya. Wah, ini sudah menggunakan alat bantu kursi roda berapa lama? 5 tahun. 5 tahun? Iya. Tadi sudah dilayani, didoakan sama Pak Ya. Pastor. Ya, puji Tuhan. Agak sakit. Saya lihat ini wajahnya senang. Ini hari ada kesempatan nikmati Balikpapan. Kalau sempat ke IKN. Ya, ini Oma sudah mengenal pelayanan Pastor Andi ini sudah berapa lama? Tadi kayaknya akrab, sering WA kan? Iya, sering betul. Iya. Tiap pagi sering ikut terus. Oh ya, ini berarti penonton, Iya. subscriber yang setia. Iya, YouTube. Yes. Terus 4 tahun mengikuti channel Pastor Andi Simon. Saya lihat ini dampak apa dalam kehidupan Oma dan keluarga? Cita-cita pokoknya, senang terus kami ikut merindu mau datang ke Balikpapan. Yes, yes. Boleh tahu Oma siapa nama? Wanti. Wanti. Ya. Om tahu. Ya. Murni. Ya, ini semua kembali ke Jakarta ya. Dimanapun Tuhan tempatkan Jakarta tetap menjadi saksi Kristus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya. Tuhan memberkati. Ibu Rita datang sini apa? Datangnya apa? Datang tinggal di mana? Oh gitu ya. Saya ongkos pulangnya boleh? Ya, cukup ya.
Namanya Islam Pak, mau datang. Kata suami diberkati sebulan ini. Ada wifi-nya lagi. Nggak ada ya? Jadi Hanya di pos. abon ko mo iko. Ada mo nga na ako ito pa. Amen. Step. Mau melihat nggak? Ada bagus. Enggak, ada di sana kan? Tolongnya Udah tadi saya tanya, udah semua. Nah ini kalau mau langsung WA sama Priska 0812 mau doa ya 5451 Pak Pascal. Ya, tapi itu untuk chat aja ya, om doa apa semua ya. Untuk chat aja Pak. bilang di foto kan gimana? Jawab. 1, 2, 3 senyum matanya. Nah, oke. Mantap. Wah ini dari Hong Kong jauh-jauh baptis ya. Wah puji Tuhan, puji Tuhan. Bawa domba yang sesat. Kesembuhan semuanya. Bawa domba Teman saya sehat-sehat. Keluarga saya, cucu saya, anak saya. Ya, ya. Semuanya. Tapi ini direncana enggak ini? Maksudnya baptis atau langsung? Ada rencana dari sana, makanya jauh-jauh ya. Itu dapat baju. Puji Tuhan ya. Tuhan. Puji Tuhan. Pun ini kali pun. Bawa jiwa baru. Mới sắp xa dặn xem ha. Cô chọn một, cái thứ bé. Cái thứ bé, cái thứ bé. Mua một bàn thân thứ bé. Kali aja lah. Ayo lah. Apa ini kok apa? Belum dong yang begini tolong dong. Saya tadi ini apa kepala jauh-jauh. Amin. Ada lagi. Dah. Nah, sip. Ayo, ayo. Ya, baptis. Ya, naik. Turun. Oh iya ada. Ayo, mari. Udah, 3 ya. Oke. Baik, baik. Hari ini
hati, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan hari ini semua dosa saya disucikan, diampuni, dan saya lahir baru. Dan waktu saya meninggal, saya menjadi ahli waris surga. Amin. Sudah menjadi ya, sudah terpasang, inspirasi, sudah pasang kan? Yang tadi kegelapan sudah pergi sekarang Yesus terang lama-lama. Amin. Diberkatilah air kolam yang ini, air baptisan, yang juga sudah turun, mereka pulang kita, dan surga, dan mereka surga bersorak-sorai. Amin. Ayo. Ya. Tingginya, kurang tingginya. Kurang. Ini boleh. Cuma bentar kita jalan. Iya. Oleh iman dan sekalian, nama Tuhan baptis kalian semua dan ini langsung diikuti selama-lamanya. Ini sama-sama juga. Amin. Melihat di wajah itu ya. Mulai nih, mulai nih. Lalu ke berita mereka semua pakai mau merayakan Yesus di kota masing-masing. Amin. Ya, ini pertama. Yes, amin. Ya, puji Tuhan. Sorga bersorak-sorai. Yang diinginkan. Tiga saya ingin dibaptis hari ini. Jiwa ini dibaptis dari kota Jambi, Amin. kota Ambon, dan dari Hong Kong. Puji Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Om Joni dari Hong Kong, kota Ambon. Bagaimana suasana hari ini, suasana hati terutama? Sangat luar biasa dan saya sangat terinspirasi dengan Pastor Endi dari sejak awal. Makanya saya berjuang selama ini untuk hadir di Geraha YHSI. Ini suatu perjuangan yang membuat perubahan dalam hidup saya. Saya yakin itu. Tidak ada yang mustahil dalam. Amin, 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 amin. Luar biasa Pak. Ternyata Pak Pastor Andi ini memberikan dampak sampai sangat Bapak Joni di kota Ambon terinspirasi ya. Ya, dan puji siap Tuhan. Melayani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah melayani dan ingin melanjutkan lagi. Amin, amin. Sampai jumpa Bapak Joni hari ini baptis dan lahir baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, Pastor mendoakan aliran kesembuhan. Ada menjamah semua orang sakit. Orang kesembuhan.